Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 84, Telepon Misterius. Mas, kapan Randika berangkat ke Bali? Tanya Anjani. Dalam 2 mingguan ini, sepertinya dia dan Charlie berangkat ke sana. Kenapa? Balas Arga. Arga mengelus lembut pinggang sang istri yang sedang tertidur membelakanginya. Akhir-akhir ini, Anjani sering mengeluh pegal di pinggangnya. Arga maklum karena perut sang istri yang sudah mulai terlihat membuncit dalam usia kandungan 4 bulan ini. Dia tidak pernah jauh dari kami. Mas, mulai terisak Anjani. Hei, kok nangis sih? Sayang. Arga membalikkan tubuh Anjani perlahan agar menghadap padanya. Siapa yang akan mengurusnya di sana? Mas, Randika nggak bakal ingat makan kalau lagi kerja. Biasanya aku dan ibu yang selalu mengingatkannya. Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Sih, Mas. Tanya Anjani. Arga mencium kening istrinya yang terlihat kesal padanya. Dia menghela nafasnya. Padahal baru saja wanita di depannya ini menangis sedih. Tapi kini dengan sangat cepat sudah berubah menjadi marah padanya. Randika bukan anak kecil lagi. Sayang, balas Arga. Dia adikku. Dia yang selalu menjagaku dan ibu selama ini. Dia satu-satunya orang yang tahu jika aku menyembunyikan sakit atau sedihku. Dia yang menjadi tameng ketika ada orang yang berusaha menyakitiku. Kata Anjani. Iya, sayang, Randika juga adikku, apa kau lupa? Tapi dia sudah dewasa. Mas hanya ingin dia mulai menata hidupnya. Mulai belajar bisnis agar suatu saat dia bisa jadi pengusaha hebat. Kata Arga dengan yakin. Dia akan tinggal di mana? Tanya Anjani. Baskoro punya rumah cukup besar di sana. Fasilitas di sana lengkap. Kamu nggak usah khawatir. Pinggangnya masih pegel. Sini dekat. Mas, kangen. Arga kembali mengelus pinggang istrinya. Kali ini tangannya menelusup di balik baju tidur istrinya hingga ia bisa merasakan kelembutan kulit istrinya. Mas, cuma pinggang. Yang, ucap Arga. Terus Isabel gimana sama Denny? Tanya Anjani. Ya, mana Mas tahu? Kan mereka yang menjalani. Kalau dugaan Mas sih mereka akan tetap melanjutkan hubungan. Jawab Arga. Mas udah urus sewa apartemen sebelah unit punya Denny kan? Tanya kembali Anjani. Udah. Mas beli malah, jawab Arga. Anjani kan cuma minta disewain. Mas, bukan dibeli gimana sih? Sayang duitnya, apartemen kita aja nggak ada yang nempatin gitu malah beli lagi. Ucap Anjani dengan kesal. Nggak apa-apa kan, hitung-hitung investasi. Jawab Arga. Teman Mas itu pasti maksa Isabel buat terima dia lagi. Dari mukanya kelihatan banget, tukang maksa, kayak kamu, Mas. Kata Anjani menunjuk suaminya. Lo aku jangan dibawa-bawa. Masa iya kamu samain aku sama dia? Sih, yang gantengan aku kemana-mana. Ucap Arga membela diri. Yang disamain bukan mukanya, tapi sifat maksanya. Sama-sama nyebelin. Gerutu Anjani yang malah membuat suaminya tertawa. Arga sudah mulai terbiasa dengan mood tak terduga ibu hamil di depannya. Kami laki-laki punya insting yang kuat jika sudah bertemu dengan wanita yang akan menjadi pendamping kami. Sekuat tenaga akan kami perjuangkan walau titik darah penghabisan. Ujar Arga dengan yakin. Lebay, insting apanya? Aku dulu juga diusir dari rumah sama Mas. Protes Anjani. Sayang, Arga merengkuh tubuh yang sudah mulai terlihat padat berisi itu. Mas sudah jatuh cinta saat melihatmu pertama kali. Saat kau keluar dengan mengenakan kebaya putih. Aku seperti melihat bidadari yang turun ke bumi. Rayu Arga. Gombal, beneran. Yang, nggak bohong. Tapi kesalahpahaman terjadi karena otakku yang bodoh. Sampai sekarang pun aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dosa ini akan aku tanggung seumur hidupku. Tak akan pernah hilang walau seberapa besar aku ingin menebusnya. Ujar Arga yang masih merasa bersalah pada Anjani. Mas, jangan begini. Aku sudah melupakannya. Ucap Anjani menenangkan. Akan menjadi pengingat. Yang, agar aku lebih menghargai apa yang sudah diberikan Allah kepadaku. Agar aku bisa menjaga kalian dengan lebih baik. Kata Arga. Mas, iya, sayang.
Kangen, ucap Anjani. Arga tersenyum lebar. Hal ini yang dia suka dari istrinya. Mood yang gampang sekali berubah ini kadang menguntungkan baginya. Dia membiarkan sang istri yang memegang kendali penuh atas tubuhnya. Sungguh, tubuh padat sang istri malah terlihat beribu kali lipat lebih seksi ketika bergerak liar di atasnya. Sayang, pagi itu seperti biasanya. Denny sedang menikmati pemandangan yang menurutnya sangat indah di dapur. Dia sedang melihat Isabel yang sedang sibuk membuat sarapan untuk mereka. Sementara dia dan Tias duduk di meja makan sambil bermain boneka. Sayang, kamu kapan pindahnya? Tanya Denny. Ngusir nih ceritanya, goda Isabel. Enggak. Sayang, aku lebih senang kalau kalian di sini. Sepi kalau tidak ada kalian. Ucap Denny menggoda calon istrinya. Bohong. Denny mengecup kening Tias dan diam-diam mendekat ke arah gadisnya. Dipeluknya gadis yang masih sibuk dengan penggorengan itu dari arah belakang. Dua tangan kekarnya melingkari perut rampingnya. Bilang apa tadi? Bisiknya tepat di telinga Isabel yang langsung membuat gadis itu berjingkat kaget sekaligus geli. Kak Denny, awas ih, teriak Isabel karena kaget. Kakak tidak akan bohong sama kamu. Sayang, cium dikit boleh ya, ya, pinta Denny. Tidak mau, kakak tidak lihat di sini masih ada Tias. Malu, kata Isabel. Berarti kalau tidak ada Tias boleh ya? Goda Denny. Tetap tidak, kakak duduk sana. Tidak kelar-kelar nanti masaknya kalau kakak gangguin terus. Pinta Isabel. Oke, kakak pergi. Tapi cium dulu, sedikit. Bujuk Denny pantang menyerah. Tabok nih ya kalau masih saja bandel, kata Isabel. Cek kakak, pelit, cium Tias saja deh. Dia si wangi udah mandi. Ucap Denny. Kak Denny ngatain aku bau? Tanya Isabel. Tidak kek, Suzon melulusi. Denny berjalan ke arah ponsel Isabel yang tergeletak di meja makan. Ada nomor tak dikenal yang sedang menghubunginya. Sayang ada telepon nih, kata Denny. Angkat aja. Kak, aku lagi tanggung nih, kata Isabel. Isabel merasa tidak ada yang harus ia sembunyikan dari calon suaminya. Dia juga merasa Denny berhak mengenal orang-orang yang ada di kontak ponselnya. Sebagian besar dari mereka adalah teman-teman baiknya. Denny sengaja diam ketika mengangkat panggilan dari orang tak dikenal itu. Ia ingin mendengar suaranya terlebih dahulu. Halo sayang, kok diam sih? Aku kangen sama kamu. Kita ketemuan di tempat biasa ya. Kamu udah bisa gaet pria kaya raya itu kan? Kita jalankan rencana selanjutnya. Kamu akan mulai memerintah hartanya. Sayang kok masih diam sih? Denny menutup panggilan itu, dan ia menatap heran gadis di ujung sana. Setelah selesai sarapan seperti biasa, Isabel akan menawarkan bekal untuk Denny. Kakak mau dibawain bekal tidak? Ini sudah Isabel bikinin roti isi daging. Tanya Isabel. Apa ada racun di dalamnya? Kata Denny dengan nada datar. Racun? Oh maksudnya cabe ya? Isabel kan tahu kakak nggak suka pedas. Jawab Isabel. Denny pergi ke kantor setelah mencium pipi Cubi Tias tanpa sedikit pun melihat ke arah gadis yang sedang membawa kotak bekal untuknya. Kak, tapi pria yang mengklaim dirinya sendiri sebagai calon suami itu tidak sedikit pun melihatnya. Isabel sedikit merasa aneh, tapi masih mencoba berpikir positif. Mungkin Denny sedang tergesa karena ada urusan kantor. Sampai di dalam mobil, Denny menghubungi seseorang. Char, aku mau minta tolong nih. Aku mau kamu cari tahu soal latar belakang babysitter Tias. Ucap Denny pada Charlie di sambungan telepon. Lah bukannya dia calon istri kamu. Ngapain jadi aku yang repot? Balas Charlie. Cuma kamu yang bisa cepat cari info, kata Denny. Oke, diskon 20% untuk mobil yang kemarin aku suka ya. Kata Charlie karena tempo hari ia datang dan melihat sebuah mobil sport yang ia suka di showroom milik Denny. CKK. Laki matre dasar. Kurang gaji yang dikasih Arga ke kamu? Tanya Denny. Nggak mau ya udah. Aku si ogah pusing-pusing apalagi buat ngurusin calon istri orang. Ucap Charlie. Iya, besok kamu tunggu kamu. Setelah menutup panggilan teleponnya, Denny melesatkan mobilnya ke kantornya. Di sana pun ia tidak konsentrasi untuk bekerja karena terganggu dengan suara laki-laki yang ia dengar tadi pagi. Brengsek, berkali-kali ia mengumpat. Ia ingin hari segera berlalu agar ia bisa langsung mendengar laporan dari Charlie tentang Isabel.
Dia sengaja berada di kantor sampai malam menjelang. Dan setelahnya ia tidak langsung pulang ke apartemen tapi ia menghabiskan waktu dengan pergi ke klub malam. Di tengah riuhnya suasana, seorang wanita dengan pakaian seksi mendekatinya dan menawarkan minuman. "Hai, sendirian?" Denny tak bergeming. Ia masih asyik dengan pikirannya sendiri. Tubuh seksi itu terus merapat hingga pria tampan yang larut dalam pikirannya itu kemudian tersadar. "Pergi, aku sedang ingin sendiri," teriak Denny. "Pikiranmu sedang kacau. Siapapun bisa melihat itu. Kau bisa menceritakan apapun padaku agar pikiranmu menjadi lebih ringan. Perlu aku seret kau untuk menjauh dariku?" gerutu Denny. Wanita itu sambil melangkah menjauh. Namun, semuanya menjadi menarik ketika Denny mendengar suara seorang pria yang bertanya pada wanita tersebut. "Tak, mana Isabel? Udah hampir 2 minggu nggak kelihatan. Udah nggak butuh duit dia. Udah lama aku nggak genjot dia," ucap salah seorang pria di sana. "Lagi dapat ikan hiu dia. Kemarin aku ketemu sama dia. Katanya sih udah hidup enak," jawab wanita itu. "Tunggu," teriak Denny. Wanita seksi tadi menoleh padanya dengan wajah heran. "Kau memanggilku tampan?" tanya wanita seksi itu. "Kemarilah, aku ingin bicara denganmu," suruh Denny. "Hei, kau tadi menolakku. Kau akan membayar double jika ingin servis dariku." "Oke, berapa bayaranmu?" tanya Denny. 500.000 per jam. Dan menjadi 1 juta jika kau menginginkanku sekarang," jawab wanita seksi itu. "Oke, duduklah karena aku ingin berbicara denganmu." Wanita seksi itu tersenyum menang. Pria yang menolaknya tadi nyatanya sekarang malah butuh dirinya. "Apa kau kenal dengan gadis bernama Isabel?" Denny membuka ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto pada wanita itu. "Apa kau pelanggan tetapnya? Tampan?" tanya sang wanita. "Pelanggan?" Denny menjadi terheran. Dia adalah anak emas di klub ini. Dia salah satu wanita malam yang menjadi primadona di tempat ini. Wajah polosnya sering membuat orang tak percaya jika ia adalah seorang penghangat ranjang. Dia punya seorang pacar dan pacarnya bernama Rival. Wanita itu juga mengambil ponsel dan memperlihatkan foto seorang pria padanya. Denny terkejut karena ia tidak asing dengan wajah pria itu. Pria itu adalah laki-laki yang sama yang mengejar Isabel saat mereka ada di stand es krim waktu itu. "Brengsek, bajingan. Beraninya kalian menipuku.